Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Cika Lestiani dari kelas 22C dengan NIM 202201000056. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai dinamika, esensi, serta tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Dinamika Pancasila sebagai dasar negara. Pada awal kemerdekaan, menyepakati Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kemudian, pada November 1945 sampai bulan Juli 1959, Dekret Presiden 5 Juli 1959, Indonesia menganut sistem demokrasi liberal. Pada 30 September 1965, muncul gerakan dari PKI atau biasa kita kenal G30S PKI yang ingin mengganti ideologi Pancasila, tetapi hal ini berhasil digagalkan. Pada masa Orde Baru, Pancasila dijalankan dengan konsep P4 pada zaman Soeharto, tapi gagal karena Orde Baru menjalankan sistem liberalisme dan kapitalisme. Reformasi pada tahun 1998, para akademisi dan pemerhati Pancasila terus mengembangkan gerakan untuk mengembalikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Lalu ada esensi Pancasila sebagai dasar negara. Hubungan Pancasila dengan proklamasi. Apa sih hubungannya? Hubungan Pancasila dan proklamasi 17 Agustus 1945 yaitu memberikan penjelasan, penegasan, dan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi pada 17 Agustus 1945. Lalu ada hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memenuhi syarat unsur mutlak sebagai stat fundamental norm. Implikasinya, semua peraturan perundang-undangan dimulai dari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan peraturan daerah harus sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu di sini ada tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam mencapai tujuan negara, berkembang dua aliran, yaitu aliran liberal individualis dan aliran sosialis. Aliran liberal individualis berpandangan kesejahteraan dan kebahagiaan harus dicapai dengan politik dan sistem ekonomi liberal melalui persaingan bebas. Sedangkan aliran sosialis atau kolektivis berpandangan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia dapat diwujudkan melalui politik dan sistem ekonomi terpimpin atau totaliter. Tujuan negara Indonesia ada 5, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, kemudian melindungi segenap tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia sesuai dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Untuk mencapai tujuan kesejahteraan bangsa Indonesia, Pancasila menghadapi berbagai macam tantangan. Adapun tantangan Pancasila sebagai dasar negara, yang pertama, masuknya dan berkembangnya paham liberalisme dan kapitalisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme yang menggerus kepribadian bangsa yang berkarakter nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, adanya sikap kebebasan tanpa batas akibat adanya otonomi daerah. Tantangan yang ketiga yaitu munculnya kekerasan dan perilaku anarkisme yang bersumber dari SARA. Yang keempat, sikap mengutamakan kepentingan pribadi, mengabaikan kepentingan negara atau masyarakat luas. Nah, di sini ada konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara. Kebijakan umum dan politik harus tetap menjaga keutuhan bangsa, baik secara ideologis maupun secara teritorial.
didasarkan upaya membangun demokrasi atau kedaulatan rakyat dan nomokrasi negara hukum sekaligus. Didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. Lalu, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, Pancasila adalah sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia. Yang kedua, Pancasila meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Pancasila mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. Lalu, Pancasila mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar, mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain sebagai penyelenggara negara. Yang kelima, Pancasila merupakan sumber semangat abadi Undang-Undang Dasar 1945 bagi penyelenggaraan negara. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.